Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Dek? Baik, Ji? Baik-baik, Kak. Alhamdulillah. Sebelum kesini Ki belajar apa kita nih? Fisika sama agama. Bagaimana pelajaran tak baik Ji toh? Atau aman Ji? Nanti Yang fisika tadi? susah. Oke, baik. Perkenalan ulang Madi. Jadi perkenalkan, nama saya Khairunisa. Bisa kita panggil Kak Ica. Saya di sini sebagai konselor yang akan memberikan layanan konseling individual hari ini. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia Ki datang ke sini. Jadi maksud dan tujuan saya itu untuk mengadakan konseling individual dengan kita. Mungkin bisa Ki juga perkenalkan dari nama panggilan sama kelas. Perkenalkan, nama saya Kaisar Sambira. Biasa dipanggil, kalau orang terdekat biasa panggil Kak Sera. Kalau orang baru tuh biasa panggil Kak Sambira. Oke, Sera. Tidak tahu. Ya, terus saya dari kelas 15. Oke, sebelumnya tuh pernah Kak bagi angket di kelas tak? Sudah Kak juga lakukan wawancara sama kita di online toh? Iya. Hasilnya itu masalah yang nampak pada kita itu yaitu kesulitan bergaul dengan teman-teman di sekolah, dan ternyata butuh konseling untuk selesaikan masalah ini. Jadi sebelumnya pernah mengikuti konseling individual? Ya, Kak. Pernah? Belum sih. Oke, baik. Saya jelaskan dulu apa itu konseling individual. Jadi konseling individual itu layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap klien atau konseli dengan pertemuan yang bersifat individual, yang artinya pertemuan tersebut dilakukan secara tatap muka oleh dua orang yang disebut konselor dan klien, untuk membantu klien menyelesaikan masalahnya serta bertujuan agar klien dapat mengaktualisasikan dirinya dan kedepannya klien dapat mengatasi masalah yang ada pada dirinya. Jadi pahami tuh apa itu konseling? Ya. Jadi mari kita gunakan waktu konseling tak sebaik mungkin untuk bercerita tentang masalah tak, dan dalam proses konseling ini akan kita buat senyaman mungkin. Jadi bisa kita cerita secara terbuka dan jujur. Tidak perlu merasa takut atau tertekan selama konseling. Tidak usah juga ada yang ditutup-tutupi, karena nantinya bisa Ki memudahkan dalam membantu mencari solusi yang terbaik untuk masalah tak. Jadi jangan khawatir akan bocor masalah tak ke orang lain, karena dalam konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi saya selaku konselor pasti saya jaga kerahasiaan tak, dan tidak akan saya ceritakan masalah tak ke siapapun tanpa izin tak. Oke, saya akan menyampaikan tujuan dari konseling kita hari ini. Jadi tujuan konseling tak ini untuk mengatasi kecemasan sosial agar mampu berinteraksi dengan percaya diri dan membangun hubungan sosial yang sehat. Semoga sesi konseling ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan yang kita alami. Sebelumnya saya sampaikan kontrak konseling tak terlebih dahulu. Jadi proses pelaksanaan konseling tak itu bertahap dan akan ada pertemuan selanjutnya. Untuk durasi waktu konseling tak itu sekitar 45 menit, dan pertemuan selanjutnya akan disesuaikan dengan jadwal tak. Apakah sepakat nih sama kontrak konselingnya? Ya, sepakat. Oke. Siapa kita untuk konseling hari ini? Siap. Oke. Dari hasil angketa itu sudah pernah saya bagikan di kelas ta, dan hasil wawancara kemarin itu masalah yang kita alami adalah kesulitan bergaul dengan teman-teman di sekolah. Penyebabnya itu karena kita orangnya pemalu, tidak tahu harus apa untuk berinteraksi duluan, perasaan takut untuk berinteraksi, takut dicap so akrab, dan takut ditolak
sehingga tidak ada kesempatan tak lagi untuk bergaul dengan orang-orang di sekitar tak. Nah di sini tuh mau tahu penyebabnya yang lebih rinci. Coba ceritakan ulang Ki masalah lebih rinci, masalah yang dialami, apa yang biasanya terjadi sehingga bisa Ki merasa kurang interaksi dengan teman-teman tak. Ini maksudnya kayak orang interaksi ke orang baru ke teman-teman. Boleh dua-duanya. Oh enggak Kak. Coba ceritakan ulang Ki masalah lebih rinci, kayak masalah yang dialami, apa yang biasanya terjadi sehingga bisa Ki kurang bergaul sama teman-teman tak. Apa sih Kak? Masalah itu karena nggak pede dalam berbicara, takut tuh nanti ada salah kata atau bagaimana, jadi tuh orang bakal cap jelek atau dikatain sokap. Jadi kayak gitu masalahnya. Kalau sama juga ya, kalau sama orang baru begitu juga sama sebenarnya. Oke. Kalau perasaan tak ketika berada dalam lingkungan sosial yang baru atau bertemu Ki sama orang-orang yang baru kita kenal, apakah merasa nyaman, canggung, atau mungkin gugup? Bisa Ki jelaskan lebih lanjut apa yang biasanya terlintas di pikiran tak? Bertemu orang baru, Iya. Canggung sama gugup. Kalau canggung itu karena baru bertemu dan dapat lagi ketemu sebelumnya, makanya dia canggung. Terus yang kedua itu gugup karena rasa ingin mengajak berbicara itu, makanya gugup. Oke. Menurut tak apa hal atau faktor yang paling buat Ki sulit ketika ketemu Ki atau harus Ki memulai percakapan dengan seseorang yang baru kita kenal? Apakah merasa takut Ki buat kesalahan atau khawatir akan dihakimi? Merasa takut Karena nggak percaya diri sama diri sendiri, makanya takut. Nah selanjutnya, seberapa sering Ki merasa khawatir tentang pandangan atau penilaian orang lain terhadap situasi sosial tak? Kayak misalnya tuh sering Ki berpikir bahwa orang lain tuh mungkin melihat Ki secara negatif, atau misal lihat negatif ke orang-orang, lihat begini ke orang-orang. Oh, kayak merasa. Iya. Kayak merasa Seberapa khawatir Ki? Khawatir sekali karena biasa tuh Kak, kalau misalnya berdiri ke sendiri atau main HP kita Kak, baru ada segerombolan kayak circle pertama itu biasa lihat itu baru yang bicara itu kayak takut gitu. Oke. Apakah cenderung Ki membandingkan diri tak sendiri dengan orang lain ketika berada di lingkungan sosial? Iya, cenderung lebih ke apa sih, kayak kenapa ini orang bisa, saya nggak bisa, terus kenapa ini orang pintar sekali, kenapa saya tuh Kak, kalau bahkan tuh kalau di pelajaran itu kayak susah masuk di otak itu kayak matematika, fisika, begitu kayak susah sekali maksudnya Kak. Perhitungan pokoknya tuh kayak susah sekali masuk di otakku. Kalau perasaan tak setelah kayak begitu, perasaan tak apakah kayak sedih Ki atau kayak merasa tersaingi Kak? Pernah Ki merasa bahwa orang lain mungkin akan menghakimi Ki, kayak merasa Ki hakimi orang lain, atau kayak berpikiran negatif jika coba Ki memulai percakapan, kayak mau Ki mulai percakapan tuh tapi orang lain tuh berpikir Ki kayak hakimi kayak ini, atau kayak berpikir negatif Ki lagi. Menghakiminya itu kayak gimana? Hakimi kayak kenapa nggak pernah kau bicara? Oh iya, biasa. Apa Kak? Oh iya, merasa pernah. Pernah? Kalau di tempat baru tuh kayak berapa hari mungkin ketemu, terus
diam-diam terus dia pas dia bilang kenapa aku nggak pernah bicara punya memang kali gitu. Hmm. Apakah napengaruhi perasaan tak apakah perasaan tak ini napengaruhi tindakan tak sama situasi tersebut? Iya, dan sebenarnya tuh kak kalau saya tuh orang ini sebenarnya asik sih, tapi kalau kalau kalian itu kayak pendiam sekali kan. Ketika mau Ki ajak seseorang bicara, apakah ada alasan khusus yang buat Ki ragu-ragu atau merasa takut? Apakah khawatir Ki akan penilaiannya mereka atau takut dianggap terlalu ramah? Iya, dianggap tapi dianggap terlalu ramah sama orang-orang. Oke, lanjut. Apakah pernah Ki alami pengalaman yang tidak menyenangkan atau kejadian tertentu yang buat Ki merasa takut atau enggan berinteraksi dengan orang lain? Boleh sih pertanyaan tentang itu? Boleh pertanyaan tentang itu? Kenapa? Agak pertanyaan. Pernah Ki alami pengalaman yang tidak menyenangkan atau kejadian tertentu yang membuat Ki merasa takut atau tidak mau Ki berinteraksi dengan orang lain? Iya, pernah pasnya SMP saya pernah dibully kelas 9 gara-gara ada masalah makanya saya dibully. Jadi kayak saya tuh kayak takut nih dekat lagi sama orang karena itu tuh bullying tuh kayak diteriaki sampai saya pulang saya nggak pernah datang 2 hari, bahkan mamaku mau kasih tau ke BK, bahkan cara aku mau pergi ke sekolah aku makanya temanku, tapi saya bilang jangan nih, makanya itu tuh dari dulu situ saya kayak takut nih, terus berpikir kalian biasanya tidak ada temanku karena mereka tuh kayak gara-gara itu dibully jadi takut gara-gara sama orang dan ada juga. Apakah peristiwa itu mempengaruhi perasaan tak saat mau Ki bergaul sama orang lain? Iya banget. Oke, lanjut. Bagaimana biasanya perasaan tak setelah mencoba Ki interaksi atau memulai Ki percakapan dengan orang lain? Apakah merasa lega Ki atau malah semakin cemas setelah berinteraksi Ki sama orang itu? Kalau bicara kan sama orang kak, kalau dulu kita jawab kayak gimana kata kalau kita jawab nih lo gampang kayak gitu. Seperti ada lah, lo jawab ke depan tidak. Iya, iya. Pernah Ki merasa sangat terasing atau terpisah dari kelompok, kayak merasa terasing Ki sama teman-teman tak saat berada di sekitarnya? Nah, ada pernah karena merasa kita merasa jadi rasanya teman-teman tahu berita yang lain tapi saya enggak, jadi merasa kak kayak sendiri Ya kayak mereka suka ini tapi saya tidak, gitu toh. Apa yang kita rasakan kalau saat seperti itu? kayak mau nangis, sedih. Oke, selanjutnya bagaimana pandangan atau persanta tentang berbicara di depan banyak orang atau dalam kelompok besar? Bagaimana pandangan atau perasaan tak tentang berbicara di depan banyak orang atau dalam kelompok besar? Gugup sih karena takut kayak apa kayak malu-malu kan dilihat sama orang tapi ini dia apa. Oke. Seberapa penting menurut tak pandangannya orang lain atau penilaiannya orang lain tentang diri tak? Penting karena sebetulnya saya salah percakapanku atau bagaimana dari dia cakap jelek terus atau apa kayak penampilanku yang menurut kalian itu jelek dari dia jauh kami gitu. Oke. Apakah kamu merasa bahwa rasa cemas atau takut yang kamu rasakan dalam berinteraksi dalam menghalangi kesempatan tak untuk berteman atau dekat dengan orang-orang sekitar? Apakah kamu merasa bahwa rasa cemas atau takut
yang kamu rasakan dalam berinteraksi telah menghalangi kesempatan untuk berteman atau dekat dengan orang-orang di sekitar. Iya, pastikan. Oke. Apakah ada kebiasaan, pikiran atau kekhawatiran tertentu yang menurut tak memperparah rasa cemas tak yang kita rasakan saat ingin berinteraksi dengan orang lain? Ya. Kayak misal berpikir negatif lagi, kayak apakah dapat parah rasa cemas tak? Misal berpikir negatif kayak bisa aja kayak ini berinteraksi sama teman-temanku, Iya. atau khawatir apakah ada kebiasaan, pikiran atau kekhawatiran tertentu yang menurut tak memperparah rasa cemas yang kita rasakan saat ingin berinteraksi dengan orang lain? Iya. Iya? Iya. Coba jelaskan. Iya karena udah tahu. Oke, pilih. Kalau faktor dari lingkungan sekolah, keluarga atau teman-teman tak, menurut tak ada yang merasa sulit untuk bergaul atau memulai interaksi. Misal toh, apakah merasa ada tekanan dari lingkungan keluarga atau teman-teman atau dari sekolah untuk berperilaku dengan cara tertentu? Nah, sekarang masuk di tahap selanjutnya. Tadi itu sudah tahu penyebab-penyebab dan dari kesulitan bergaul dengan teman-teman di sekolah. Sebelum kita mulai harus paham dulu tuh teknik apa yang akan kita pakai dalam konseling ini. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini ada teknik dalam konseling yang bisa kita gunakan, yaitu teknik restrukturisasi kognitif. Teknik ini pada dasarnya meyakini pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses stimulus kognisi respon yang saling berkaitan dan membentuk semacam jaringan SKR dalam otak manusia, di mana proses kognitif menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Teknik ini ada 7 tahap atau prosedur yang akan kita gunakan dalam konseling ini. Yang pertama, mengumpulkan informasi latar belakang untuk mengungkapkan bagaimana subjek menangani masalah di masa lalu maupun saat ini. Yang kedua, membantu subjek menjadi sadar akan proses berpikirnya. Yang ketiga, memeriksa proses berpikir rasional subjek, memfokuskan bagaimana pikiran subjek mempengaruhi kesejahteraannya. Yang keempat, memberi bantuan kepada subjek untuk mengevaluasi keyakinan tentang pola pikir logisnya sendiri dan orang lain. Yang kelima, membantu subjek belajar mengubah keyakinan dan asumsi internal subjek, mengulangi proses berpikir rasionalnya kembali, dan mengajarkan tentang aspek-aspek penting kepada subjek. Hal ini untuk membantu subjek membentuk tujuan-tujuan yang masuk akal yang akan dicapai. Yang terakhir, mengkombinasikan talk stopping dengan simulasi seperti PR dan relaksasi sampai pola-pola logis terbentuk. Oke, sekian pertemuan konseling kita hari ini. Terima kasih karena sudah mau datang. Terima kasih. Saya tutup konseling ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.